Tahukah kamu Presiden Indonesia pertama siapa? Benar, Insinyur Soekarno. Semasa hidupnya beliau pernah menyampaikan jas merah. Eits, apa itu jas merah? Jas merah berarti jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena itu, sebagai usaha untuk melestarikan sejarah bangsa, mari kita belajar salah satu periodisasi sejarah di Indonesia, yaitu masa penjajahan bangsa Eropa. Sebenarnya, apa sih yang menjadi latar belakang atau yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia? Penasaran? Mari kita mulai. Yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel. Jika mau mengetahui kota Konstantinopel, kita melihat peta kota Istanbul di negara Turki. Jadi, kota Istanbul di masa lalu memiliki nama lain sebagai kota Konstantinopel. Jadi, sekarang kota Konstantinopel tidak dipakai lagi, tapi berganti menjadi kota Istanbul. Di masa lalu, kota Konstantinopel adalah kota perdagangan yang maju yang diresmikan sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 306 Masehi. Di sana banyak diperdagangkan barang-barang yang laku keras di Eropa. Contohnya ada emas, perak, rempah-rempah, tembikar, permadani, dan gading gajah. Bangsa Eropa banyak yang membelinya dan menjual kembali di wilayah mereka masing-masing. Tentunya dengan harga yang lebih mahal. Namun sahabat belajar, hal ini tidak bertahan lama. Seperti apa yang terjadi? Penasaran? Tahun 1453 terjadi peristiwa politik yang merubah struktur kekuasaan di Konstantinopel, yaitu peristiwa direbutnya kekuasaan kota Konstantinopel dari tangan Kekaisaran Romawi ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Hal inilah yang dikenal dengan peristiwa jatuhnya kota Konstantinopel, yaitu jatuh dari tangan Kekaisaran Romawi ke Kesultanan Turki Utsmani. Setelah dikuasai Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II, diterapkan kebijakan untuk mempersulit perdagangan Eropa beroperasi di daerah Konstantinopel. Sebagai akibatnya, satu-satunya akses pelayaran bangsa Eropa ke Asia jadi terputus, sehingga berpengaruh terhadap merosotnya keadaan ekonomi di Eropa. Wah, kasihan ya, dengan direbutnya Konstantinopel oleh Kesultanan Turki Utsmani, maka bangsa Eropa mencari sendiri rute perdagangan langsung ke Asia guna menemukan barang-barang komoditas yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Dengan demikian, meskipun kejatuhan kota Konstantinopel awalnya berdampak terhadap perekonomian di Eropa, namun ini justru memicu bangsa Eropa memulai era penjelajahan samudra. Nah, sahabat belajar, dari sinilah dimulai penjelajahan samudra sehingga bangsa Eropa sampai ke benua Asia dan sampai ke Indonesia. Sebagai kesimpulannya adalah sebagai berikut. Tahun 306, kota Konstantinopel menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, sehingga tumbuh menjadi kota perdagangan yang maju. Namun, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, sehingga pada tahun itu juga Konstantinopel tertutup bagi bangsa Eropa, sehingga bangsa Eropa masuk dalam era penjelajahan samudra sampai ke benua Asia untuk menemukan komoditas-komoditas perdagangan berharga. Begitu ya penjelasan kejatuhan kota Konstantinopel menjadi pemicu datangnya bangsa Eropa ke benua Asia dan Indonesia. Sebelum kita akhiri, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini di kelas kamu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.